stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi untuk pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi kesejahteraan baru lahir harus dipenuhi oleh orang tua. Contohnya, kemudian pemberian ASI eksklusif dan kasih sayang dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Jadi kesejahteraan bayi dan ibu menyusui dalam pemenuhan gizinya itu adalah untuk mencegah stunting. Kemudian coba kita bagi yang sini untuk contoh untuk kelompok bayi baru lahir. Kemudian di sini ada kelompok untuk ibu menyusui. Nah, ketika bayi baru lahir, apa yang harus dilakukan kepada bayi baru lahir? Nah, contohnya yang tadi apa? IMD, pemberian IMD. Kemudian bayi baru lahir itu 0 sampai 6 bulan itu harus ASI eksklusif atau diberikan makanan tambahan. Harus ASI eksklusif. Nah, kemudian untuk mendukung kesejahteraan ibu menyusui, apa-apa yang harus dipenuhi? Yang pertama ada gizi. Jadi harus bergizi, makanan yang bergizi seimbang supaya ASI-nya lancar. Jadi mendukung ASI eksklusif kepada bayi. Jadi kalau tidak makan makanan yang bergizi, jelas ASI-nya berkurang. Jadinya tidak bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Nah, selain makan makanan yang bergizi, kemudian pemberian IMD, itu ada pemberian kasih sayang. Jadi kayak seperti cuci piring itu bisa dikerjakan dulu oleh suami supaya menjaga daya tahan ibu menyusui. Contohnya, kalau masyarakat lingkungan yang ada di lingkungan sekitar, ketika kira-kira kalau sampai di rumah ketika mengunjungi, ketika memberikan pengalaman harus memberikan pengalaman positif atau negatif. Harus yang positif. Jangan kita bertamu kita bilang ini begini-begini yang membuat mental si ibu jadi drop. Jadi itu bisa mempengaruhi untuk ASI-nya. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan kepada bayi yang baru lahir? Jadi harus IMD tadi, ASI eksklusif. Kemudian perawatannya kira-kira kayak umpamanya tali pusatnya harus dipotongnya petugas kesehatan atau dukun-dukun. Harus petugas kesehatan. Nah, kemudian kira-kira contoh tradisi yang atau kebiasaannya orang di sini yang positif apa? Misalkan contohnya kayak kalau macam misalkan semua turun toh, jadi ada orang yang mau menjemuk, jadi diberikan pengalaman yang baik, diberikan motivasi yang baik kepada ibu menyusui. Nah, tidak mencela misalkan, aduh bayinya kurus atau oh si ibu gendut sekali ya, jadi tidak boleh. Jadi itu biasanya membuat mental si ibu jadi drop. Nah, jadi tidak boleh. Kemudian selain makan makanan yang bergizi, seorang ibu menyusui bisa memanfaatkan layanan kesehatan di masyarakat. Misalkan ada posyandu. Kalau ada setiap per bulan pergi posyandu. Kemudian ada puskesmas. Kemudian kalau masalah biaya untuk pemenuhan gizi ada bantuan BK 150. Jadi bantuannya 750. Jadi setiap tahap 750. Jadi kalau misalkan tiap 3 bulan, kemudian ada bantuan sembako. Nah, ada bantuan sembako, ada beras, telur, dan ayam. Jadi bisa untuk pemenuhan gizi kepada ibu menyusui. Kemudian kira-kira dari pencegahan dan penanganan stunting kepada kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui,
biasanya ada kendala tidak kalau yang biasa ibu temui di sini sama orang di sini? Biasanya tidak ada. Paling biasanya kalau pemenuhan gizi biasanya umpamanya yang suka makan minum susu, belum ada uang kan, atau mau suka makan daging tapi belum ada uang, jadi bisa dimanfaatkan bantuan PKH-nya karena bantuannya 750, bisa untuk membeli daging atau susu. Kesejahteraan ibu menyusui dan bayi baru lahir. Tadi apa? Salah satunya makan makanan yang bergizi. Kemudian perlengkapan bayi kira-kira harus dipersiapkan atau tidak? Pasti dipersiapkan, harus dipersiapkan. Dari yang pertama baju bayi. Kemudian ada kayak minyak telon, itu harus dipersiapkan. Kemudian hamil, misalnya yang hamil yang akan melahirkan harus dipersiapkan juga. Jadi kebutuhan pribadinya. Selain pemenuhan perlengkapan bayi, makan makanan bergizi harusnya diberikan untuk kasih sayang kepada ibu menyusui. Kemudian tadi ada pemanfaatan layanan yang tersedia di masyarakat. Contohnya itu ada kan posyandu, puskesmas. Kemudian ada P2K2, pertemuan yang biasa dilaksanakan. Jadi ada pertemuan P2K2. Di situ kan membahas tentang kesehatan. Kemudian bisa juga di petugas kesehatan. Biasanya di desa ada bidan desa. Jadi mengikuti kelas-kelas yang disediakan oleh pihak-pihak kesehatan. Ada hambatan dan solusi untuk mendukung kesejahteraan ibu hamil. Nah, misalkan ini contohnya, kalau misalkan umpamanya ada ibu menyusui yang ketika menyusui ini asinya kurang maksudnya kurang asinya, itu kira-kira dukungan apa yang harus kita berikan ke ibu menyusui? Makan sayur yang makan makanan yang bening, kemudian harus seimbang ya, harus seimbang yang diberikan. Misalkan ada ikannya, kemudian jangan cuma sayurnya, harus ada tambahan lauk pauknya. Kesejahteraan ibu menyusui dan kesejahteraan bayi baru lahir ini dipenuhi untuk mencegah stunting. Jadi harus selain dari hamil, awal kehamilan itu sampai ibu menyusui sampai bayi yang baru lahir itu harus diperhatikan. Jadi tadi ada gizi, pemenuhan gizi, kemudian stunting. Kemudian nantinya ada stimulasi juga kan kalau misalkan kita merawat bayi biasa memandikan sambil mengajak bicara. Jadi itu untuk mencegah stunting. Pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi itu pentingnya untuk memperhatikan pemenuhan gizi, kemudian pemberian IMD, dan pemberian kasih sayang kepada ibu menyusui dan bayi baru lahir. Jadi dalam pemberian IMD itu ada kan pada saat diberikan ada namanya kolostrum, air susu pertama. Kebanyakan pengetahuannya orang-orang itu dibuang. Kalau kesehatan harus langsung diberikan kepada bayi baru lahir untuk kekebalan tubuhnya. Jadi itu kebanyakan orang tahunya dibuang, padahal harus diberikan langsung kepada bayi baru lahir. Jadi itu nanti kalau ada yang ibu menyusui, nanti ibu sampaikan kepada si calon ibu bahwa kalau ada semacam air susu pertama harus langsung diberikan kepada bayi, jangan dibuang karena banyak orang tahu itu dibuang. Dan padahal itu harus diberikan kepada bayi. Nah, kemudian tadi ada kesejahteraan bayi baru lahir, baru kemudian kesejahteraan ibu menyusui, kemudian ada
dukungan keluarga dan lingkungan untuk ibu menyusui. Ya, dukungan keluarga contohnya salah satunya pekerjaan rumah seorang istri bisa dibantu oleh suami. Misalkan umpamanya si ibu ada anaknya yang pertama bisa diurus oleh keluarga, dibantu diurus oleh keluarga supaya ibu menyusui fokus untuk pemberian ASI kepada anak bayi. Kemudian keluarga harus bijak dalam memilih tradisi. Dia harus bijak dalam memilih tradisi. Misalkan melahirkan di fasilitas kesehatan, jangan melahirkan di dukun beranak, dukun, atau kemudian pemotongan pusat. Pemotongan pusat baru lahir itu harus dilakukan oleh bidan atau petugas kesehatan. Jangan disuruh potong sama orang atau dukun atau kita sendiri yang ini yang potong, jangan. Kemudian fasilitas yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh ibu menyusui ada posyandu tadi tuh, posyandu, kemudian apa lagi, puskesmas, kemudian ada tempat P2K2, kemudian untuk memenuhi untuk menunjang pemenuhan gizi seimbang bisa memanfaatkan bantuan sosial, ada BPNT atau bantuan sembako, kemudian ada bantuan PK solusi. Hambatannya jika ada ibu menyusui yang memiliki hambatan dengan pemberian ASI eksklusif itu bisa dibantu. Misalkan ibu punya pengetahuan bisa langsung dibantu. Agar supaya pencegahan dan penanganan stunting itu bisa dilaksanakan. Jadi ini nanti bisa diterapkan di sekitar, biasa siapa tahu ada yang ibu menyusui dan bayi baru lahir. Jadi informasi-informasi yang positif bisa disampaikan kepada si ibu atau keluarganya. Nah, jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih ibu sudah datang. Jadi semoga apa yang ibu dapat ini bisa bermanfaat buat